Baik, shalom pemirsa Sindo TV Kupang dimanapun Anda berada. Salam jumpa dalam kasih Kristus bersama saya Pendeta Mel Atok dalam acara yang spesial yang akan memberkati saya dan saudara sepanjang sore ini, yaitu Cahaya Iman Kristen Protestan di TV kesayangan orang Kupang, Sindo TV Kupang. Dan sore ini saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan menyoroti satu topik, yaitu jatuh tidak sampai tergeletak. Sekali lagi, topik yang akan kita bahas pada sore ini ialah jatuh tidak sampai tergeletak. Namun sebelum kita lebih dalam membahas topik yang satu ini, mari saya ajak semua pemirsa untuk kita memulai acara Cahaya Iman Kristen Protestan ini di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat sore ini. Tuhan izinkan hamba-Mu untuk bisa berbagi berkat kepada semua pemirsa Sindo TV Kupang dimanapun hamba-hamba-Mu berada. Kami berdoa ya Tuhan, biar Tuhan mengurapi acara ini, Tuhan menolong menguasainya, sehingga baik hamba dan tim di studio Sindo TV Kupang maupun semua pemirsa yang sedang menyaksikan acara ini diberkati, dipulihkan, dikuatkan, diangkat kembali. Sekalipun mungkin kami pernah jatuh, tapi yang kami tahu Tuhan tidak akan membiarkan kami jatuh sampai tergeletak. Dan di sore ini Tuhan, kami mau diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan. Amin. Baik pemirsa Sindo TV Kupang dimanapun Anda berada, 3 minggu berturut-turut saya berbagi berkat kepada saudara di Sindo TV Kupang ini dalam topik Tritunggal. Tritunggal bagian 1, Tritunggal bagian 2, dan Tritunggal bagian 3. Dan seingat saya, sebelum saya membahas topik Tritunggal yang 3 bagian itu, saya membahas tentang kejatuhan Simon Petrus. Dan kejatuhan Simon Petrus itu saya bahas sebelum hari Paskah atau sebelum Jumat Agung, di mana kita soroti penyangkalan Simon Petrus. Nah hari ini saudara-saudara, dari tokoh Simon Petrus ini yang pernah menyangkal Tuhan, yang pernah jatuh dalam komitmen, dalam kasih, dalam pelayanan, dalam janji-janjinya, dia gagal saudara-saudara. Tetapi sore ini saya akan mengangkat topik berkaitan dengan Simon Petrus ini di bawah tema yang sudah saya sampaikan tadi, jatuh tidak sampai tergeletak. Dan ayat yang akan saya bahas saudara-saudara itu terambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat 19. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-19. Saya tidak akan baca ayat ini secara keseluruhan, walaupun saya akan membahasnya secara keseluruhan. Tapi saya tidak akan memulai dengan membacakannya lagi. Saya berharap pemirsa bisa mencatat ayat ini. Yohanes 21 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-19. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa Simon Petrus gagal, Simon Petrus jatuh. Namun kalau kita periksa ayat di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat 17, kita jumpai bagaimana Tuhan berinisiatif mengangkat kembali seorang Petrus. Dan memang peristiwa ini saudara-saudara, ini adalah peristiwa setelah Yesus bangkit. Ya, Alkitab mencatat setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menampakkan diri kurang lebih 10 kali. Selama 40 hari Yesus ada di bumi, dan 10 kali kurang lebih menampakkan diri kepada orang-orang tertentu. Kepada Maria Magdalena, kepada murid-murid, kepada Klopas dan temannya, dan juga kepada Thomas dan juga Petrus. Saudara, kalau saya melihat cerita-cerita di mana Tuhan menampakkan diri, misalnya kepada Klopas dan temannya yang berjalan ke Emmaus, mereka dalam keputusasaan yang begitu luar biasa. Mereka dalam kondisi, ya bahasa gaul sekarang bilang galau berat, iya kan? Lalu Thomas dalam kondisi yang
pesimis, kondisi yang tidak percaya Yesus telah bangkit kalau tidak ada bukti. Tetapi saudara-saudara, Alkitab memberi informasi kepada saya dan saudara bahwa Yesus yang telah bangkit itu berinisiatif untuk menjumpai orang-orang yang dalam keadaan keputusasaan, dalam keadaan ragu-ragu, dalam keadaan bimbang, dalam keadaan tidak percaya, dalam keadaan yang betul-betul rumit secara iman. Tetapi saudara-saudara, inilah topik kita. Bahwa Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang pilihannya jatuh sampai tergeletak. Klopas dan temannya dipulihkan, Thomas dipulihkan. Dan hari ini kita akan bahas satu tokoh yang terkenal, yaitu Petrus, juga diangkat kembali oleh Tuhan. Tuhan tidak membiarkan Petrus jatuh sampai tergeletak. Kekasih Tuhan, saya percaya hal yang sama Tuhan bisa kerjakan bagi setiap saudara yang sedang menyaksikan Cahaya Iman Kristen Protestan di Sindo TV Kupang. Suami kah saudara, istri kah saudara, orang-orang muda kah saudara, majelis gereja kah saudara, pendeta kah saudara, pelayan Injil kah saudara. Kenapa saya singgung pendeta? Kenapa saya singgung pelayan Injil? Begini saudara, kalau yang saya bahas hari ini adalah seorang rasul yang jatuh dan dipulihkan. Rasul saja bisa jatuh, apalagi cuma pendeta. Rasul saja bisa jatuh, apalagi cuma majelis. Rasul saja bisa jatuh, apalagi cuma evangelis. Rasul saja bisa jatuh, apalagi cuma suami-suami Kristen, istri-istri Kristen, pemuda-pemuda Kristen. Tetapi good newsnya, kabar baiknya, berita baiknya ialah bahwa sekalipun rasul jatuh, pendeta jatuh, penginjil jatuh, majelis pernah jatuh, suami-suami pernah jatuh, istri pernah jatuh, orang muda Kristen pernah jatuh. Tapi dengar baik, selama kita betul-betul mau datang kepada Dia, mau berserah kepada Dia, mau kembali kepada Dia, dengar baik-baik, kekasih Tuhan, Tuhan Yesus selalu berinisiatif mengangkat mereka yang terjatuh. Ketika Dia ulurkan tangannya, ketika Dia mau datang pulihkan kita, serahkan diri saudara dan bangkit kembali. Dan saya percaya Anda akan mengalami pemulihan yang luar biasa sebagaimana Thomas mengalaminya, Klopas dan temannya mengalaminya, Maria Magdalena mengalaminya, murid-murid kebanyakan mengalaminya, Simon Petrus juga mengalaminya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di bawah topik jatuh tidak sampai tergeletak ini, kita akan diberkati. Dan setelah jeda berikut, saya akan kembali. Jangan ganti channel Anda. Apa kata mereka tentang politik, hukum, sosial budaya, pendidikan, dan kesehatan di Nusa Tenggara Timur? Ikuti bahasanya dalam program talk show Baomong pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Berserah pada kehendak Tuhan, menjalani hidup sesuai firman-Nya. Setiap hari kita perlu mendapat pencerahan. Ikuti Cahaya Iman, program penyegaran iman di Sindo TV Kupang pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Jangan sampai ketinggalan informasi. Bagaimana NTT ini hari, peristiwa teraktual dan dipercaya, semuanya terangkum dalam NTT ini hari. Hadir setiap hari pada jam berikut. NTT ini hari, program berita terkemuka dan terpercaya hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Ingin menikmati panorama alam, wisata dan budaya? Mari bersama kami menjelajahi alam dan budaya NTT dalam nuansa Nusa Tenggara Timur pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur.
Terima kasih pemirsa Sindo TV Kupang, Anda masih setia di layar kaca Anda untuk menerima berkat melalui firman Tuhan. Masih bersama saya, Pendeta Mel Atok. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, saya sudah bahas tentang bagaimana Tuhan berinisiatif memulihkan orang-orang yang jatuh di Alkitab maupun zaman sekarang, termasuk saya dan saudara. Namun karena topiknya adalah sorotan khusus kepada Simon Petrus, maka kita akan bahas tentang Simon Petrus. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau Anda pelajari baik-baik peristiwa ini lokasinya persis dengan peristiwa di mana pertama kali Petrus dipanggil. Jadi ada kesamaan antara peristiwa ketika Yesus memanggil Petrus menjadi murid dan juga ketika Tuhan Yesus memulihkan Petrus yang sudah menjadi murid, sudah menjadi rasul, tapi kemudian jatuh. Saudara, tempatnya sama, Danau Genesaret atau Danau Galilea atau Danau Tiberias, ya. Lalu hal sama yang lain ialah mereka waktu itu sama-sama sedang mencari ikan. Lalu hal yang sama lagi ialah mereka memang cari ikan tapi tidak dapat ikan. Kemudian hal yang sama lagi ialah ketika mereka tidak dapat ikan, Tuhan suruh tebarkan jala dan kemudian mereka menangkap sejumlah besar ikan. Dan hal yang sama yang lainnya ialah bahwa pada waktu itu mereka dipanggil dan pada waktu itu mereka dipulihkan. Dan yang berikut lagi ada obrolan khusus, ada dialog khusus antara Tuhan Yesus dan Simon Petrus. Baik dalam peristiwa pertama kali dia dipanggil maupun setelah dia jadi rasul dan dia jatuh. Ada obrolan khusus, ada sorotan khusus kepada Simon Petrus ini. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, memang kadang-kadang kalau kita sudah pernah ikut Tuhan, kita pernah komitmen melayani Tuhan, satu dan lain hal, saya tidak tahu. Karena peristiwa atau pengalaman kita itu berbeda-beda dalam menanggapi panggilan Tuhan. Kalau Petrus misalnya, awal dipanggil itu melalui mujizat ikan. Dia baru pulang mencari ikan, tidak dapat ikan, sudah siang bolong. Lalu Tuhan Yesus pinjam perahunya. Tuhan Yesus khotbah, jadikan perahunya menjadi mimbar. Lalu Tuhan Yesus berkhotbah, selesai berkhotbah Tuhan Yesus bilang, Petrus, tebarkan jalamu. Dia bilang, Guru, semalam-malaman kami telah mencari ikan dan tidak mendapat ikan. Apalagi saudara tahu, dari sudut pengalaman, jelas Petrus lebih pengalaman dalam menguasai Danau Galilea. Tuhan Yesus itu bapaknya tukang kayu. Masa profesi tukang kayu mau ajar nelayan? Tetapi Petrus dalam cerita peristiwa pemanggilannya, Petrus kemudian karena guru yang mengatakannya, kata Petrus, kami akan menebarkan jala juga. Aku akan menebarkan jala juga. Dan terjadi mujizat besar. Petrus melihat dengan mata kepala sendiri. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena mendengar. Karena taat kepada perintah Sang Juru Selamat. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan apa yang terjadi? Menangkap sejumlah besar ikan. Mujizat ini kemudian mengantar Petrus kepada panggilan, kepada pengiringan akan Kristus. Saudara, saya adalah pendeta yang percaya mujizat. Asalkan mujizat itu menjadi sarana yang benar untuk antar kita kepada pertobatan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kenapa saya singgung ini? Karena saya tahu orang Kupang itu kebanyakan gila mujizat. Apalagi Benny Hinn dari USA mau datang ke Kupang di lapangan Oepoi. Dan saya tahu kalau orang gila mujizat, dia akan berbondong-bondong. Tidak peduli dengan mujizat itu antar dia kepada Yesus atau tidak. Ya, bahkan ada orang yang sudah mengalami mujizat, lupa sang pemberi mujizat. Tapi Petrus, sekalipun dia pernah jatuh, tapi pengalaman indahnya ialah awal dia dipanggil dengan mujizat ikan. Saya tidak tahu, saudara dipanggil dengan peristiwa apa? Sakit penyakit mungkin. Peristiwa apa lagi? Saudara pernah kerasukan setan, atau saudara orang Kupang bilang karena suanggi, lalu Tuhan pulihkan saudara, dan lain sebagainya. Saya rasa bahwa itu pengalaman indah. Ya, saya pribadi punya pengalaman ketika saya diinjili di terminal Oipura dan saya bertobat, saudara-saudara. Dan makanya kalau lewat itu terminal, saya selalu punya kenangan indah di tempat yang menurut orang tempat kumpul anak nakal, tempat bejat atau apa saja. Tapi di sana Tuhan bekerja memulihkan saya. Saudara, kadang-kadang kita kalau mulai kendor, kita mulai bosan, kita mulai ada dalam titik jenuh,
Tuhan terkadang memperingatkan saya dan saudara sejumlah peristiwa. Ingat, dulu kamu sakit, katanya kalau Tuhan sembuhkan mau melayani. Itu biasa Tuhan ingatkan kita. Sama halnya Petrus. Sebagaimana Tuhan mengatur sedemikian rupa sehingga lokasi peristiwa sama antara waktu dia dipanggil dan waktu dia diangkat dari kejatuhannya atau waktu dia dipulihkan dalam teks Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan soroti beberapa hal dari dialog pembicaraan antara Tuhan Yesus dan Petrus. Kalau memang Petrus jatuh dalam hal apa, saudara-saudara? Memang sekilas kita bilang dia menyangkal. Tetapi di balik penyangkalannya itu, saudara-saudara, saya melihat bahwa Petrus mengalami kejatuhan dalam hal mengasihi Tuhan. Sekali lagi ya, Petrus mengalami kejatuhan dalam hal mengasihi Tuhan. Dulu, ketika Petrus berkata, orang lain tinggalkan engkau, saya tidak akan tinggalkan engkau. Saya rela masuk penjara, saya rela memberikan nyawa saya rela mati. Yang lain tergoncang imannya, saya tidak. Saudara-saudara, mungkin orang lain melihat bahwa, Petrus ini terlalu makan puji. Padahal sebenarnya, saya yakin sekali, Petrus sebenarnya mengungkapkan itu sebagai bentuk perhatian dia kepada Tuhan. Petrus mengungkapkan itu untuk mau kasih tahu bahwa dia mengasihi Tuhan. Tetapi ternyata ungkapan itu ungkapan yang tidak selaras dengan fakta yang terjadi. Tapi minimal dia adalah orang yang luar biasa mau mengasihi Tuhan. Tetapi Tuhan melihat bahwa kasihnya ini, saudara-saudara, belum total. Makanya dalam momen ini kita akan lihat bagaimana Petrus diangkat dari kejatuhannya dalam hal mengasihi Tuhan. Setelah jeda berikut, saya akan membahasnya lebih dalam lagi berkaitan dengan kejatuhan yang pertama, yaitu kejatuhan dalam hal kasih. Jangan ganti channel Anda, saya kembali. Apa kata mereka tentang politik, hukum, sosial budaya, pendidikan, dan kesehatan di Nusa Tenggara Timur? Ikuti bahasanya dalam program Talkshow Baomong pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Berserah pada kehendak Tuhan, menjalani hidup sesuai firman-Nya. Setiap hari kita perlu mendapat pencerahan. Ikuti Cahaya Iman, program penyegaran iman di Sindo TV Kupang, pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Jangan sampai ketinggalan informasi. Bagaimana NTT ini hari, peristiwa teraktual dan dipercaya, semuanya terangkum dalam NTT ini hari. Hadir setiap hari pada jam berikut. NTT ini hari, program berita terkemuka dan terpercaya hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Baik, puji Tuhan, saudara-saudara, Anda masih setia untuk mengikuti siraman rohani dalam Cahaya Iman Kristen Protestan bersama saya Pendeta Mel Atok. Nah, saudara-saudara, Petrus ini mengalami kejatuhan dalam hal kasih. Makanya saudara-saudara, kalau Anda melihat dialog antara Tuhan Yesus dan Petrus dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17, ada 3 kali Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Mari kita perhatikan teksnya, ya. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau.
Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa Tuhan bertanya sampai 3 kali? Jelas bahwa ini sesuatu yang tidak main-main, saudara-saudara. Dalam gaya rabi-rabi Yahudi atau gaya rabbinik Yahudi, mereka kalau memberi perintah sampai 3 kali, atau memberi pesan sampai 3 kali, atau memberikan pertanyaan sampai 3 kali, itu artinya sesuatu yang serius, sesuatu yang penting, sesuatu yang tidak main-main, sesuatu yang sangat ditekankan. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menariknya ialah bahwa pertanyaan tentang kasih, apakah engkau mengasihi aku, Simon anak Yohanes, itu sebanyak 3 kali. Berarti dalam hal mengasihi Tuhan, Tuhan tekankan secara serius kepada seorang Petrus yang mengalami kejatuhan. Saudara-saudara, memang ada teori yang mengajarkan bahwa kenapa Tuhan bertanya sampai 3 kali. Karena ada yang mengatakan, ada teori yang mengatakan begini. Tuhan tanya lain, Petrus jawab lain, makanya sampai 3 kali. Katanya pertanyaan Tuhan itu Tuhan mengharapkan jawaban yang lain. Saudara tahu, pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua, itu Tuhan Yesus bertanya dengan, apakah engkau mengasihi aku? Kata mengasihi di sana, dia pakai kata agapao. Ya, agapao ini kemudian kata bendanya agape. Kata sifatnya agapao, ya. Lalu Petrus menjawabnya dengan pilio, ya, atau kata bendanya pilia. Pertanyaan kedua juga begitu, tanya dengan agapao. Lalu Petrus menjawab dengan pilio. Lalu pertanyaan ketiga di ayat 17, Tuhan Yesus bertanya dengan pileo, dan kemudian Petrus menjawab dengan agapao. Jadi menurut mereka, saudara-saudara, teori itu mengatakan karena Petrus menjawab dengan kasih yang lebih rendah. Menurut mereka kasih yang agape itu, yang agapao itu lebih tinggi dari pileo. Saudara tentu kalau menyaksikan acara ini, Anda juga pernah dengar ajaran ini. Kelihatannya menarik dan saya pernah percaya dengan ajaran itu. Saya berpikir bahwa kasih agape lebih tinggi dari kasih pileo. Padahal kalau saudara belajar sungguh-sungguh tidak seperti itu. Kenapa? Andai kata saudara kita mempercayai bahwa kasih agape lebih tinggi dari kasih pileo, ini berbahaya. Karena kasih agape dikatakan itu kasih yang tanpa pamrih, yang berasal dari Tuhan. Sedangkan kasih pileo adalah kasih kepada sesama, ya. Jadi kualitasnya lebih rendah daripada kasih agape itu. Sebenarnya saudara-saudara tidak demikian kalau kita belajar sungguh-sungguh. Sebenarnya kata agapao dan kata pileo itu dipakai secara interchangeable atau dipakai secara bolak-balik, saudara-saudara. Jadi sebenarnya agapao maupun pileo itu sama saja, ya. Contoh ya, saudara kalau melihat bagaimana Tuhan mengasihi manusia, itu kadang-kadang pakai kata agapao, kadang-kadang kata pileo. Contoh pakai kata agapao ya. Saudara perhatikan di dalam Yohanes 3 ayat 35, ya. Di sini dikatakan bilang begini, ya. Kita coba soroti dulu kasih Bapa kepada Tuhan Yesus ya. Baru kasih Tuhan kepada kita. Kasih Bapa kepada Yesus misalnya. Yohanes 3 ayat 35. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Garis bawahi, Bapa mengasihi anak. Kata yang dipakai di sana, dia pakai kata agapao. Itu di Yohanes 3 ayat 35. Tapi di Yohanes 5 ayat 20, kata mengasihi, dia pakai kata pileo. Perhatikan Yohanes 5 ayat 20.
Sebab Bapa mengasihi anak. Maksudnya Bapa di surga mengasihi Tuhan Yesus. Kata mengasihi di sini, dia pakai kata pileo. Nah saudara-saudara, andai kata kita ikut tafsiran yang tadi, yang mengatakan kasih agapao lebih tinggi dari kasih pileo, maka kita bisa buat kesimpulan, kasih Bapa kepada Tuhan Yesus kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah. Saya rasa tidak demikian. Memang kata ini sering dipakai bolak-balik. Itu tidak menuturkan bahwa kasih Bapa kepada Yesus sebentar-sebentar agapao, sebentar-sebentar pileo, sebentar-sebentar dia mengasihi anak dengan kasih yang kualitas tinggi, sebentar-sebentar dia mengasihi anak dengan kasih yang kualitas rendah. Saya pikir itu tafsiran yang lemah. Kasih Bapa kepada Yesus selalu tinggi dan tidak pernah rendah. Bukan itu saja. Misalnya kasih Allah kepada manusia. Yohanes 3 ayat 16. Saudara ingat ini ayat. Dia bilang begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kata kasih di sana, dia pakai kata agapao. Ya. Tetapi dalam Yohanes 16 ayat 27. Ya. Yohanes 16 ayat 27 dia mengatakan begini. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu. Kata mengasihi kamu di sini, saudara-saudara, dia pakai kata pileo. Nah, saudara, di Yohanes 3 ayat 16 dia pakai kata agapao. Di Yohanes 16 ayat 27 dia pakai kata pileo. Apakah kita mau mengatakan juga bahwa kasih Bapa kepada manusia kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah? Sebenarnya tidak. Kasih Bapa kepada kita tidak pernah kadang-kadang rendah, kadang-kadang tinggi. Yang saya percayai, yang saya imani, kasih Bapa di sorga kepada saya dan saudara semua selalu tinggi. Makanya Yesus mati di Golgota. Berarti tafsiran yang tadi menurut saya kurang kuat. Jadi nanti kita akan belajar lebih dalam lagi berkaitan dengan bagaimana Yesus memulihkan kasihnya Petrus ini. Setelah jeda berikut, saya akan kembali. Jangan ganti channel Anda. Tuhan berkati. Apa kata mereka tentang politik, hukum, sosial budaya, pendidikan, dan kesehatan di Nusa Tenggara Timur? Ikuti bahasanya dalam program Talkshow Baomong pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Berserah pada kehendak Tuhan, menjalani hidup sesuai firman-Nya. Setiap hari kita perlu mendapat pencerahan. Ikuti Cahaya Iman, program penyegaran iman di Sindo TV Kupang pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Ingin menikmati panorama alam, wisata dan budaya? Mari bersama kami menjelajahi alam dan budaya NTT dalam nuansa Nusa Tenggara Timur pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Baik, terima kasih pemirsa Sindo TV Kupang dimanapun Anda berada. Masih setia bersama kami di Cahaya Iman Kristen Protestan. Masih bersama saya Pendeta Mel Atok. Saudara, kita masih lanjut berkaitan dengan kasih yang tadi ya. Jadi persoalan utamanya bukan karena Petrusnya salah jawab. Bukan, saudara-saudara. Lalu persoalan utamanya apa? Saya percaya sekali bahwa persoalan utamanya terletak kepada penyangkalannya Simon Petrus yang 3 kali itu. Makanya di ayat 17, saudara-saudara, Anda melihat ketika Tuhan Yesus bertanya yang ketiga, Petrus sangat-sangat sedih, saudara-saudara. Jadi sebenarnya ini tidak ada hubungan dengan masalah kata agapao atau kata pileo, tapi menyangkut dengan penyangkalan Petrus yang 3 kali itu. Makanya Tuhan bertanya 3 kali juga. Dan sekali lagi pada pertanyaan yang ketiga di ayat 17, Petrus sangat-sangat sedih. Nah, saudara-saudara, jadi intinya yang saya mau katakan di sini ialah
bahwa Tuhan Yesus sangat serius untuk memulihkan kasihnya Simon Petrus kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat memperhatikan bagaimana milik kepunyaannya, orang-orang yang akan dipakainya, orang-orang yang menjadi alat dalam tangannya, menjadi orang-orang yang bukan sekedar ikut rame dalam pelayanan, bukan sekedar mengaku di mulut, aku mengasihi engkau, tetapi mengaku dengan totalitas hidup dan siap terjun ke dalam pelayanan. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau begitu, kita bertanya, kasih seperti apa yang Tuhan Yesus mau dari Simon Petrus? Kalau memang dia pernah jatuh dalam hal mengasihi Tuhan, kalau begitu, kasih yang Tuhan mau dari Simon Petrus kepada Tuhan Yesus itu seperti apa? Saudara perhatikan ayat 15 ya. Bagian A-nya dia mengatakan begini. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Nah, saudara-saudara, kata lebih daripada mereka ini artinya Tuhan Yesus mau Petrus mengasihi Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Kekasih Tuhan, sedikit informasi buat saudara. Memang dalam teks bahasa Indonesia itu ada kata mereka, lebih daripada mereka ini. Tapi dalam teks bahasa Inggris, salah satu versi Alkitab yang paling populer itu namanya versi Raja James atau King James Version. Dari Alkitab King James Version ternyata tidak ada kata mereka, tetapi hanya ada kata more than this. Artinya lebih dari ini, tidak ada kata mereka. Kalau begitu saudara-saudara, kalau kalimatnya hanya berbunyi lebih dari ini, maka ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Yang pertama, mungkin yang Tuhan Yesus maksud di sini, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada perahu ini? Karena dia cari makan toh, dia kembali lagi kepada kehidupan lama, kembali kepada penjala ikan dan dia cari makan. Lalu mungkin saja dari hasil tangkapan yang ada, apakah engkau mengasihi aku lebih dari ini? Yang dimaksud bukan hanya perahu, tapi jangan sampai ikan-ikan itu. Atau kemungkinan yang ketiga, karena ada teman-teman lain di situ. Tuhan Yesus sedang bertanya, apakah kasihmu kepadaku lebih daripada kasih mereka kepadaku? Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sepertinya kemungkinan ketiga ini lebih tepat. Tuhan Yesus sedang tanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada teman-temanmu mengasihi aku? Karena begini saudara-saudara, ada pengalaman waktu kita bahas kejatuhannya Petrus. Ketika Tuhan Yesus bilang, Petrus, lu akan menyangkal beta, ya kan? Kalian semua ini akan seperti domba yang tercerai-berai ketika gembala ditangkap. Anda tahu Petrus bilang apa? Saya tolong baca buat saudara di sini. Markus 14 ayat 29, Petrus bilang begini. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Maksudnya apa? Petrus merasa lebih kuat daripada yang lain. Petrus merasa lebih mengasihi Tuhan daripada teman-temannya. Ya. Jadi maksudnya dia punya kasih kepada Tuhan lebih besar, lebih sungguh-sungguh daripada kasih teman-teman yang lain kepada Tuhan. Makanya saudara-saudara, saya lebih setuju kemungkinan yang ketiga dari pertanyaan Tuhan Yesus. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari ini? Atau lebih dari mereka ini? Yang dimaksudkan ialah, apakah kasihmu kepadaku lebih besar dari kasih mereka kepadaku? Sebab kalau boleh dilanjut begini. Karena dulu lu ini kan omong toh, bahwa dong lah ini tak goncang beta sonde. Nah sekarang beta mau tanya ulang. Karena lu masih mau omong ke dulu kok, bahwa lu lebih dari dong. Ternyata saudara-saudara, kalau Anda perhatikan jawaban Petrus, di dalam setiap jawabannya dia tidak berani membandingkan lagi antara dia dan teman-temannya. Karena dia ingat dulu waktu saya bandingkan bahwa seolah-olah saya lebih, ternyata saya juga menyangkal. Makanya kali ini dengan sedih, dengan tertunduk, Petrus betul-betul hanya mengatakan, engkau tahu aku mengasihi engkau, tanpa membandingkan dirinya dengan orang lain. Nah saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi pada intinya yang Tuhan Yesus mau, Petrus mengasihi Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Saudara-saudara, hal ini
sebenarnya mengingatkan kita semua sebagai pengikut-pengikut Kristus, sebagai murid-murid Yesus. Hal yang sama juga sedang Tuhan tanya kepada saya dan juga pemirsa Sindo TV Kupang. Apakah kita mengasihi Tuhan lebih dari pekerjaan kita? Apakah kita mengasihi Tuhan lebih dari hobi kita? Apakah kita mengasihi Tuhan lebih dari pendapatan kita, penghasilan kita? Apakah kita mengasihi Tuhan lebih dari istri kita, suami kita, anak kita laki-laki, anak kita perempuan, keluarga kita? Atau bagaimana? Sebab kasih yang model begitulah yang dituntut dari Tuhan Yesus Kristus kepada Petrus dan juga kepada saya dan pemirsa Sindo TV Kupang. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus bilang, kalau mau ikut Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan Yesus lebih dari siapapun. Kalau tidak, kita tidak layak. Saya baca buat saudara Matius 10 ayat 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak mau ada yang lain di dalam hidup saya dan saudara. Tuhan Yesus harus menjadi nomor satu. Contoh di Alkitab terlalu banyak. Tuhan pernah panggil Abraham keluar dari Ur Kasdim. Setelah di Ur Kasdim dia pergi ke Haran. Tuhan panggil lagi dia keluar untuk menuju Kanaan. Di Ur Kasdim dia tuan tanah, punya warisan, punya harta, punya kekayaan. Pindah ke Haran, dia punya harta, punya kekayaan. Tapi tahukah Anda, Abraham adalah contoh yang menarik bagaimana orang mengasihi Tuhan di atas segala sesuatu. Ketika Tuhan panggil dia dan dia harus tinggalkan warisan, tinggalkan harta, dia tetap meresponi panggilan Tuhan. Itu contoh orang yang mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Bagaimana dengan saudara? Setelah jeda berikut kita akan lanjut. Jangan kemana-mana. Apa kata mereka tentang politik, hukum, sosial budaya, pendidikan, dan kesehatan di Nusa Tenggara Timur? Ikuti bahasanya dalam program Talkshow Baomong pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Jangan sampai ketinggalan informasi bagaimana NTT ini hari, peristiwa teraktual dan dipercaya, semuanya terangkum dalam NTT ini hari. Hadir setiap hari pada jam berikut. NTT ini hari, program berita terkemuka dan terpercaya hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Ingin menikmati panorama alam, wisata dan budaya? Mari bersama kami menjelajahi alam dan budaya NTT dalam nuansa Nusa Tenggara Timur pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih pemirsa Sindo TV, Anda masih setia. Kita lanjut saudara-saudara. Tadi saya katakan bahwa Abraham misalnya itu adalah contoh orang yang mengasihi Tuhan luar biasa. Contoh lain misalnya Ayub ya. Ayub juga orang yang mengasihi Tuhan luar biasa. Memang Abraham, Ayub adalah contoh-contoh yang luar biasa. Ketika mereka mengalami satu masalah besar, apalagi menyangkut keluarga, rumah tangga. Saudara tahu ya, Abraham itu sudah bergumul untuk mendapatkan anak. Kapan janji Tuhan tergenapi? Di usia 75 tahun Tuhan janji mau kasih anak. Tahu-tahu di usia 100 tahun baru Tuhan jawab. 25 tahun Abraham menanti-nanti. 25 tahun Abraham menunggu-nunggu. Dan akhirnya dapatlah Ishak. Dan Anda tahu, Tuhan minta Ishak dipersembahkan di Moria, menjadi korban bakaran di Moria. Tapi apakah Abraham melawan? Tidak, saudara-saudara.
Anda boleh catat Kejadian pasal 22 ayat 1 dan seterusnya. Anda pelajari di sana. Ketika Tuhan minta Ishak menjadi korban bakaran, Abraham adalah contoh orang yang mengasihi Tuhan di atas segala sesuatu. Termasuk anaknya yang tunggal, anaknya yang dia kasihi. Saudara tahu, kalau orang dapat anak di masa tua, itu sayangnya minta ampun. Kalau tidak percaya, tanya saja opa-opa yang sedang nonton Sindo TV sore ini. Opa-opa yang punya cucu, betapa opa-opa mencintai, mengasihi. Sampai kadang-kadang uang pensiun tuh semua hanya beli upupung mau-mau sah. Iya toh? Karena terlalu sayang. Tetapi saudara, bagi Abraham, okelah, betapa saya mencintai Ishak. Tapi kalau harus memilih antara Ishak dan Bapa di sorga, Abraham pilih Bapa di sorga. Dan saudara tahu, korban bakaran, kalau Anda baca di dalam kitab Imamat berkaitan dengan korban bakaran, korban bakaran itu kalau mau dibakar di mezbah, korbannya harus dikuliti, harus dimutilasi. Dan Anda bayangkan, berarti kalau memang Ishak diminta menjadi korban bakaran, Ishak harus dimutilasi, Ishak harus dikuliti. Ya, lalu isi perutnya dibuang, gemuk-gemuknya dibuang. Itu yang dilakukan kalau mau melakukan korban bakaran, saudara-saudara. Dan lebih celaka lagi, kalau korban bakaran dalam agama Yahudi itu imam yang buat. Tapi Tuhan mau Abraham sendiri yang menyembelih anaknya. Anda bisa bayangkan itu. Ini anak sendiri harus dimutilasi. Nah coba saudara bayangkan, nanti kalau andai kata jadi itu kapan ya? Jadi mutilasi kok jadi bakar. Pai tua pulang, baru Sarah tanya, Bapak, Ishak di mana? Beta tanya sama saudara, dia mau jawab apa coba? Masa Abraham lulus-lulus begini, mak tadi bea cincang-cincang sandia kok bakar. Beta yakin itu biar Sarah subongko-bongko juga ada cobe, ada apa di situ Abraham kepala pica. Lu enak sampai mukus tengah mati, piko paru dengan umur 9 bulan, piko paru dalam umur 90 tahun lagi. Melahirkan baru datang biar ada cincang-cincang sandia. Itu bapak pun kepala yakin picah. Komfor ada, tetap komfor musnah. Iya kan saudara-saudara? Tapi saudara, yang saya maksudkan di sini adalah contoh kehidupan Abraham ini luar biasa. Dan tadi tokoh yang saya singgung yaitu Ayub. Kalau Abraham cuma Ishak, Ayub 10 mati. Ayub punya anak 10. 7 laki-laki 3 perempuan. Dalam satu hari mati semua. Tapi Anda boleh baca di Ayub pasal 1 mulai ayat 20, 21 dan 22. Apa yang terjadi? Ayub tersungkur dan berkata, terpujilah Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambil. Saudara, padahal firman Allah berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau kita bertanya, di mana hatinya Abraham, di mana hatinya Ayub? Sebab ada pendapat mengatakan, harta paling berharga adalah keluarga. Saya harus akui itu. Kita punya anak manusia ini kan saudara tahu toh, tidak bisa dibayar dengan perak atau emas atau mutiara, berlian, permata, tidak bisa. Bayar manusia harus bayar pakai Tuhan Yesus. Yesus mati di Golgota itu bayar manusia. Berarti manusia itu harta termahal. Tetapi ternyata hati kedua tokoh ini tidak ada di harta mereka yang luar biasa itu, tetapi kepada Tuhan. Beda dengan istri Lot. Istri Lot itu ketika keluar dari Sodom dan Gomora, kenapa dia menoleh ke belakang? Jawabannya sederhana. Karena hatinya masih melekat di harta bendanya yang ada di Sodom dan Gomora. Waktu dia menoleh, jadi tiang garam. Nah Lot bilang kalau jadi garam, ini siapa mau balik? Lari terus. Iya kan? Paulus berkata, apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, kuanggap sampah. Dalam Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8. Artinya apa? Ini contoh-contoh orang yang memberi teladan bagi saya dan saudara. Yang Tuhan mau kalau mengasihi Tuhan di atas segala sesuatu. Silakan bekerja, silakan sibuk cari uang, cari makan, cari minum, cari pangkat, cari kedudukan. Tapi jangan sampai saudara menomorduakan Tuhan. Tuhan harus nomor 1. Yang kedua, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apalagi yang dialami oleh Simon Petrus ketika dia jatuh dan Tuhan pulihkan dia dan tidak sampai tergeletak. Yang pertama kita bahas tentang kasihnya dan yang kedua adalah pelayanannya. Saudara-saudara, Anda kalau baca teks tadi ya, saya bilang dalam gaya rabbinik Yahudi, satu perintah, pertanyaan atau pernyataan atau pertanyaan diulang sebanyak 3 kali, itu sesuatu yang serius. Ternyata kalau kasih diulang 3 kali, ketika Tuhan Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku, hai Simon anak Yohanes?
Dia mengatakan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Sebanyak 3 kali. Dan sebanyak 3 kali juga Tuhan Yesus memberi perintah ini. Gembalakanlah domba-dombaku. Nah saudara-saudara, yang saya mau sampaikan di sini berkaitan dengan pelayanan ini. Saudara dengar baik-baik. Pelayanan ini diberikan kepada Petrus setelah Petrus mengaku mengasihi Tuhan Yesus. Orang kalau tidak mengasihi Tuhan, jangan coba-coba pelayanan. Saudara, segala sesuatu yang dimulai tidak dengan cinta, itu bahaya. Contoh saja, Anda berumah tangga, tidak cinta sungguh-sungguh sampai lama. Anda kerja di kantor Anda tidak cinta pekerjaan Anda tidak akan lama di situ. Termasuk melayani Tuhan. Makanya saudara-saudara, kapan pelayanan itu dikasih? Kapan pengembalaan itu dikasih? Setelah Petrus mengaku, aku mengasihi engkau. Jadi saudara-saudara, orang kalau tidak mengasihi Tuhan, itu melayani itu ikut arus saja, ikut rame, isi waktu saja. Ada nganggur di rumah, ini bikin apa? Cek di gereja, aku bantu-bantu dulu. Ternyata saudara, Anda mesti tahu, melakukan ini bukan karena isi waktu atau sedang nganggur, tetapi karena Anda mengasihi Tuhan. Itulah yang Tuhan Yesus mau dari Petrus. Lu kalau sonde manyao, bilang lu mengasihi beta, jaharap beta kasih tugas menggembalakan domba-domba. Nah saudara tahu, kata domba yang dipakai di sini, saudara-saudara, ini kata domba di sini berarti domba-domba kecil. Saudara tahu toh? Lebih susah urus apa? Orang besar ke orang kecil atau anak kecil? Saya rasa lebih susah urus anak kecil. Saya punya anak 2 masih kecil, Upsdev dan Gitskel. Dan itu saya urus mereka. Sabantar semua pegang strom, sabantar semua kasih jatuh komfor. Sabantar semua, macam-macam. Urus anak kecil lebih susah. Nah, kalau orang tidak mengasihi Tuhan, lalu diberi pekerjaan-pekerjaan yang berat, diberi pekerjaan-pekerjaan yang rumit, biasanya orang kerja setengah hati, orang kerja tidak tulus. Makanya saudara, kalau Anda mau menjadi pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh, pastikan Anda mengasihi Tuhan. Sehingga pada waktu ada tantangan, Anda tidak akan mundur. Setelah jeda berikut, Mel Atok akan kembali. Berserah pada kehendak Tuhan, menjalani hidup sesuai firman-Nya. Setiap hari kita perlu mendapat pencerahan. Ikuti Cahaya Iman, program penyegaran iman di Sindo TV Kupang, pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Jangan sampai ketinggalan informasi. Bagaimana NTT ini hari, peristiwa teraktual dan dipercaya, semuanya terangkum dalam NTT ini hari. Hadir setiap hari pada jam berikut. NTT ini hari, program berita terkemuka dan terpercaya hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Baik, puji Tuhan, saudara masih setia bersama Cahaya Iman Kristen di Sindo TV Kupang. Saudara-saudara, saya sudah bicara tentang pelayanannya Petrus. Yang pertama ya, pelayanan itu dikasih ketika Petrus mengaku mengasihi Tuhan. Jadi saudara-saudara, dapati di lapangan, saya dapati di pelayanan bahwa banyak orang tinggalkan Tuhan. Dasarnya apa? Tidak mengasihi Tuhan, hanya ikut rame. Sebab saudara, kalau orang mengasihi Tuhan, contoh Anda baca sejarah hidup Paulus. Mau dibunuh, dilempari dengan batu, karam kapal, digigit ular. Orang Yahudi membenci dia. Musuh dari dalam, musuh dari luar. Saudara-saudara palsu, disesat, dicambuk, didera, dianiaya. Dan masih banyak lagi. Tapi Paulus setia. Bahkan Anda tahu sejarah matinya Paulus. Di zaman Nero, kepalanya dipenggal putus dalam keadaan setia kepada Yesus. Kenapa? Karena mereka memulainya dengan mengasihi Tuhan. Saudara, kalau majelis gereja, orang persekutuan doa, anggota paduan suara, anggota gereja, pelayan, singer, song leader, pemusik, pengkhotbah, atau apapun Anda. Kalau Anda tidak mengasihi Tuhan,
atau pelayanan hanya cari uang misalnya, saya yakin saudara di tengah jalan mundur. Banyak alasan saudara. Tetapi kalau cinta Tuhan sungguh-sungguh, kita akan maju. Yang berikut dari pelayanan Yesus. Dari kalimat, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara ingat, yang Tuhan Yesus bilang sama Petrus ini, gembalakan domba-dombaku, bukan domba-dombamu. Saudara-saudara, maksudnya apa? Saudara, memang kalau dikatakan gembalakanlah domba-domba, maka Petrus punya peran di sini sebagai gembala. Tetapi sebenarnya siapa sesungguhnya gembala agung kita? Bukan Petrus, tetapi Tuhan Yesus. Makanya dalam tulisan Petrus sendiri, saya bandingkan ya. Di 1 Petrus 2 ayat 25, Tuhan Yesus bilang begini. Petrus bilang begini. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. 1 Petrus 5 ayat 4. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ibrani 13 ayat 20 menuturkan tentang siapa gembala agung itu. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang-orang mati gembala agung segala domba, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya juga seorang gembala. Tetapi sebenarnya saudara, domba atau jemaat yang saya gembala itu bukan domba saya. Ini ayat bilang gembalakan domba-dombaku. Ku di situ Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya tidak ada dombanya majelis, tidak ada dombanya pendeta, tidak ada domba Gemit, tidak ada domba GBI, tidak ada domba GSJA, tidak ada domba GPDI, tidak ada domba gereja lain. Semua domba itu milik Kristus. Makanya saudara dengar baik-baik ini. Kalau ada istilah pencuri domba, itu salah. Tidak ada istilah pencuri domba. Emangnya dombanya siapa? Minta maaf ya, saya mesti ngomong. Kalau jemaat dia pindah ke agama lain, itu baru kehilangan domba. Tapi kalau dari GBI berkunjung ke GSJA, GSJA berkunjung ke GBI, GKPB berkunjung ke GKIN, Gemit ke GSJA. Saya orang GSJA sering khotbah di Gemit. Itu kita sama-sama ada dalam naungan Sang Gembala Agung. Gembala-gembala seperti saya dan semua ketua majelis atau gembala sidang. Sebenarnya kita hanya gembala kacangan. Gembala Agung adalah Tuhan Yesus Kristus. Makanya di gereja saya gembalakan jemaat dan kemudian dia rindu ke gereja lain, pergi saja. Asal lu jangan pindah agama sah. Kalau lu masih pilih gereja lain, pisah, itu Tuhan Yesus pun gereja. Jangan sok-sokan merasa bahwa itu domba kita, tidak bisa. Itu dombanya Kristus. Makanya dikatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Yang terakhir saudara-saudara, Tuhan Yesus membicarakan kematian Simon Petrus. Pertama kita sudah soroti kasih, yang kedua pelayanan, yang ketiga kematian Petrus. Dulu Petrus pernah berjanji mau mati bersama Tuhan. Tapi dulu Petrus gagal. Dulu dia omong dia mau mati bersama Tuhan itu hanya dengan kekuatannya sendiri. Tapi sekarang justru Tuhan yang bilang dia akan mati memuliakan Allah. Perhatikan ayat 18 dan ayat 19. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ayat 19. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Dulu Petrus berjanji mau mati dengan Tuhan. Ternyata Petrus menyangkal. Tapi sekarang ketika kasihnya dipulihkan, pelayanannya dipulihkan, hidupnya memuliakan Allah, sudah otomatis Petrus akan mati bagi kemuliaan Tuhan. Artinya apa saudara-saudara? Yang Tuhan mau, baik hidup atau mati kita harus memuliakan Allah. Sebagai kesimpulan, saya akan bacakan saudara beberapa ayat yang menjadi ayat yang mendorong saya dan saudara untuk hidup atau mati kita seperti Petrus. Kalau hidup dipulihkan, hidup itu memuliakan Allah, dan pasti kematian kita juga memuliakan Allah. Sebab di ayat 18 itu saudara dikatakan mengulurkan tangan. Mengulurkan tangan itu dari kata Yunani ekteno. Itu yang bisa berarti merentangkan tangan untuk disalibkan. Menurut sejarah, Petrus mati disalib, saudara-saudara.
Tapi Petrus berkata, karena guruku salib kepala di atas kaki di bawah, aku tidak selayak dia. Salibkan aku kepala di bawah kaki di atas. Dan Petrus mati memuliakan Allah. Kita juga sebenarnya Tuhan mau baik hidup atau mati kita memuliakan Allah. Roma 14 ayat 7 dan 8. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Kalau Anda bertanya, bagaimana bisa mati memuliakan Allah? Hidupmu harus memuliakan Allah. Karena yang saya percaya, kalau Anda hidup sembarang, mati pun sembarang. Tapi kalau hidup memuliakan Allah, dipulihkan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, saya percaya Anda mati pun akan memuliakan Allah. Saya pernah pimpin ibadah penguburan orang mati. Saudara tahu dia mati gara-gara apa? Sedang berkhotbah. Dan saya pernah dengar ada orang mati di KD. Saudara mau pilih mati di mana? Di dalam pelayanan atau mati dalam kenajisan? Yang Tuhan mau hidup memuliakan Allah, mati pun memuliakan Allah. Jadi saudara-saudara, ini yang bisa saya sampaikan bagi saudara di sore ini. Nanti di minggu-minggu berikut saya akan berbagi berkat lebih dalam lagi. Dan saya berharap kita semua dipulihkan. Sehingga hidup kita memuliakan Allah. Kelak Tuhan panggil kita pun dalam keadaan memuliakan Allah. Makanya Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih buat kesempatan hamba bisa berbagi berkat kepada semua saudara hamba, pemirsa setia Sindo TV Kupang yang sedang menyaksikan cahaya iman Kristen Protestan. Ya Bapa, hamba tidak sempurna, hamba tidak bisa apa-apa, hamba tidak bisa rubah siapapun. Namun yang hamba tahu ketika kami sepakat menyebut nama Tuhan, Tuhan hadir dan bekerja, merubah kami, mengampuni dosa-dosa kami, menyembuhkan sakit penyakit kami. Sebab bagimu tidak ada yang mustahil. Sore ini Tuhan, entah berapa banyak saudara-saudara hamba yang disentuh oleh firman-Mu. Entah berapa banyak saudara-saudara hamba yang dipulihkan oleh kebenaran-Mu. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang kecewa Tuhan hiburkan, yang susah, yang putus asa Tuhan beri pengharapan baru, yang jatuh Tuhan angkat kembali sebagaimana Petrus dipulihkan. Dan bawa kami mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, melayani Tuhan sungguh-sungguh, sehingga ketika kami harus mati seperti Petrus, kami mati memuliakan Allah. Hidup kami memuliakan Allah, mati kami memuliakan Allah. Ampuni kami kalau kami menyaksikan acara ini, tapi kami mengeraskan hati kami dan tidak mau menyerahkan diri kami. Hamba berdoa dalam nama Yesus, kasihani kami, ampuni kami, jamah kami, tolong kami Tuhan, sehingga kami mau memberi diri kami untuk dipulihkan, sehingga hidup dan mati kami memuliakan Allah. Tuhan, berkati Sindo TV Kupang, para kru yang berlelah untuk mengadakan acara ini, dari pemimpin tertinggi sampai semua tim di sini. Hamba berdoa beri kesehatan, kekuatan ya Allah. Dan biar Sindo TV Kupang ini semakin menjadi berkat di NTT, Kota Kupang dan sekitarnya. Ampuni salah dan dosa kami ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, jawablah doa kami menurut waktu dan kehendak-Mu. Haleluya. Amin. Baik pemirsa Sindo TV Kupang, sampai jumpa minggu depan masih bersama saya Pendeta Mel Atok. Terus doakan saya dan tim di sini, dan biar Sindo TV Kupang menjadi TV kesayangan kita dan terus menjadi berkat bagi NTT, Kota Kupang dan sekitarnya. Sampai jumpa. God bless you all. Ingin menikmati panorama alam, wisata dan budaya? Mari bersama kami menjelajahi alam dan budaya NTT dalam nuansa Nusa Tenggara Timur pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur.